Saudara-saudara terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Fedi Soeharto OFM, dalam acara Sabda Saban Hari. Pada pekan ini, minggu biasa ke-24, kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan, teristimewa dari Injil yang akan diambil dari Injil Matius bab 18, ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang tua itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, berbicara soal pengampunan, saya pernah bertanya pada anak-anak, "Kenapa kamu kok tidak memaafkan temanmu?" Dia mengatakan, "Rugi dong, dia yang salah, masa cuma minta maaf selesai." Saudara-saudara, seringkali kalau kita diminta untuk minta maaf atau mengampuni, atau bagaimana orang minta maaf, kita selalu berpikir bahwa urusan minta maaf, urusan mengampuni, itu hanya soal antara kita dengan orang lain, dengan orang yang bersalah kepada kita, atau dengan orang di mana kita bersalah. Kita lupa. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa pengampunan itu bukan hanya soal hubungan kita dengan orang yang bersalah kepada kita, tapi pengampunan pertama-tama adalah hubungan kita dengan Allah. Doa Bapa kami mengajarkan kita juga, di mana dalam doa itu kita berdoa, "Ampunilah kami seperti Engkau telah mengampuni kami, seperti kami telah mengampuni sesama kami." Jadi permohonan kita untuk mohon agar Tuhan mengampuni itu punya kaitan dengan pengampunan kita terhadap sesama. Atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa pengampunan terhadap sesama itu berkaitan pula dengan bagaimana kita bisa memohon ampun kepada Tuhan Allah kita. Jadi ada kaitan antara pengampunan terhadap sesama dengan bagaimana kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan saudara-saudara terkasih, Injil menyadarkan kita bahwa pengampunan itu tidak terhitung banyaknya. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali?" Tentu kita jangan mengatakan 7 berarti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kata 7 itu berarti banyak. Dan Petrus menanyakan, apakah kita harus mengampuni banyak sekali? Ternyata bukan banyak sekali yang
dikatakan oleh Yesus. Dia mengatakan bukan 7, tapi 70 kali 7 kali. Itu artinya bukan hanya soal kita hitung 70 kali 7 berarti 400 berapa. Bukan itu. Tapi kata 70 kali 7 kali berarti tidak terhitung jumlahnya. Jadi bukan hanya banyak masih bisa kita hitung. Tapi kalau tidak terhitung jumlahnya, itu berarti kita harus mengampuni selamanya. Mengapa kita harus mengampuni selamanya? Karena kita juga diampuni oleh Tuhan selamanya. Tuhan memberikan kepada kita pengampunan, ditunjukkan dengan bahwa kita masih diberi kesempatan. Bahwa kita hari ini masih bernapas, itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan ketika kita diberi kesempatan, itu berarti Tuhan masih mengampuni kita. Di tempat lain Tuhan mengatakan bahwa mengapa lalang dan gandum tumbuh bersama? Karena Tuhan mengampuni lalang-lalang itu supaya juga punya kesempatan tumbuh bersama. Punya kesempatan untuk berubah menjadi gandum. Tidak hanya jadi lalang. Demikian juga kita, selama kita masih bernapas, kita diberi kesempatan untuk tumbuh. Itu berarti juga Tuhan memberi pengampunan kita sampai kita mau bertobat dan terutama mengampuni sesama. Jadi mengampuni bukan soal jumlah, tetapi mengampuni itu harus selamanya, karena Tuhan juga mengampuni kita selamanya. Dan ditunjukkan dengan kita tetap diberi nafas, kita tetap diberi hidup. Selama Anda bernapas, selama Anda hidup, selama itulah Anda harus mengampuni sesama. Tuhan memberkati kita.